Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mar'an sami'a minna hadisan fahfidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang yang mendengarkan hadis, menghafalkannya lalu menyampaikannya kepada orang lain, Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hadis Jami'us Shaghir bab keutamaan majlis dzikir. Pada hadis nomor 859, Imam Suyuti menuliskan sebuah hadis yang berbunyi, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Qalu wa ma riyadul jannati? Jawab Rasulullah, hilakul dzikri. Artinya, apabila kalian lewat di taman surga, maka lepaskanlah diri kalian di situ. Sebagian sahabat bertanya, apakah taman surga itu? Nabi menjawab, hilakul dzikri, yaitu majlis zikir. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Status hadis ini hasan. Mari kita lihat cuplikan penjelasan hadis ini dalam Syarah Faidul Qadir dari Imam Al-Munawi. Nabi menyuruh orang yang lewat majlis zikir agar mampir ke majlis tersebut untuk sama-sama berzikir atau melakukan ketaatan-ketaatan lainnya. Nabi menyerupakan zikir dengan taman surga karena salah satu hal paling utama yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya di dunia adalah zikir. Dan hal paling utama yang diberikan di akhirat adalah memandang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, orang yang zikir di dunia bagaikan orang yang melihatnya di akhirat. Nah, hadis ini jelas mengabarkan kepada kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwa apabila kita lewat di taman surga, maka mampirlah, bersenang-senanglah di taman surga tersebut. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud taman surga ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, yaitu hilakul zikri, majlis zikir atau lingkaran zikir halakoh. Kalau dulu kan kalau ngaji, kalau berzikir ingat kepada Allah Ta'ala itu biasa membuat sebuah lingkaran, muter, misal ustadznya di paling depan, terus di kanan kiri melingkar, itu para murid-muridnya. Itu majlis zikir. Nah, Imam Al-Munawi menjelaskan bahwa ketika kita lewat ke majlis zikir, maka mampirlah. Lalu apa majlis zikir itu? Nah, zikir dengan makna yang sempit, tentu majlis orang-orang yang sedang ingat kepada Allah. Bagaimana caranya ingat? Ada orang yang caranya ingat dengan membaca zikir, misalnya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada orang yang berkumpul membaca zikir la ilaha illallah. Nah, kalau di masyarakat kita masing-masing itu biasanya ada perkumpulan-perkumpulan khas untuk mengingat Allah. Mengingat dalam artian mengingat asma Allah, mengingat dalam artian mengingat ilmu-ilmu yang diajarkan Allah lewat Rasulullah, mengingat dalam artian taat-taat pada Allah.
Contohnya apa? Nah di daerah saya aja ya, itu biasanya ada malam Jumat ada majelis zikir yang namanya pengajian rutin malam Jumat. Pengajian rutin itu taman surga. Kenapa? Karena dia majelis zikir. Kenapa dinamakan majelis zikir? Karena tidak ada lain dan tidak ada bukan yang dibahas. Inti pada majelis itu adalah ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, mengupas kandungan Al-Quran, mengupas kandungan hadis, mengupas tentang fatwa-fatwa ulama. Bahwa dalam majelis itu ada orang yang sedikit-sedikit dalam tanda petik maksiat, misalnya ada yang riba, ada yang merokok, misalnya ada hal-hal lain yang menurut kurang sreg sesuai dengan ajaran agama, ya udah nggak apa-apa, jalan aja, nanti sedikit demi sedikit kita perbaiki. Jangan malah ada majelis zikir berupa pengajian malam Jumat bisa mengatakan wah itu majelis yang nggak betul tuh, majelis wah malah bubar. Jadi kita nanti nggak punya kesempatan untuk memperbaiki umat. Karena apa? Nggak bisa ngumpul. Jadi udah yang penting ngumpul dulu dah, ngaji dulu dah, yang lainnya belakangan, istilahnya kan begitu. Itu kalau yang memang susah sebelum ideal. Nah selain malam Jumat di tempat saya ketinggal kebetulan juga malam Sabtu ada majelis zikir, isinya pengajian tafsir. Kalau nggak salah itu tafsirnya tafsir Jalalain. Kemudian hari Minggu sore juga ada majelis zikir, pengajian ibu-ibu misalnya. Hari Kamis pagi juga ada, isinya pengajian ibu-ibu, ada yang membaca sholawat, ada yang membaca yasin, apalah. Pokoknya intinya kalau orang berkumpul karena Allah, insya Allah itu masuk kategori orang yang berzikir, masuk kategori riyadul jannah, dan nanti di dunia dia berada di riyadul jannah, di akhirat pun nanti dia akan di dalam surga. Di dunia dia ingat kepada Allah, kata Imam Al-Munawi, di akhirat dia akan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu riyad itu. Yang singkat-singkat aja. Kan beda lah orang yang berkumpul karena Allah dengan orang yang berkumpul karena hal-hal lain. Misalnya ada orang yang berkumpul mau futsal, itu kan ceritanya mau futsal tuh. Ada orang yang berkumpul mau nonton dangdut, misalnya itu kan berkumpul karena mau nonton dangdut. Kan beda lah cerita itu udah beda, secara kasat mata juga kelihatan. Ada orang-orang yang berkumpul mau ngaji kelihatan, meskipun tentu belum ideal, kan begitu. Intinya begitulah ya. Jadi yang mungkin bahasa sederhananya, apa itu majelis zikir? Nah kalau kita di daerah kita pengajian malam Jumat majelis zikir, yasinan majelis zikir. Kemudian kalau ada orang meninggal ngumpul buat baca doa, itu majelis zikir. Kalau ada bulan Maulid untuk membacakan sholawat Nabi, itu majelis zikir. Kemudian orang ngumpul misal di kuburan ziarah, itu juga majelis zikir. Tentu ada hal-hal yang masih kurang seruk, masih kurang pas, mari kita perbaiki sedikit-sedikit, tapi jangan sampai merusak majelis yang sudah terbentuk. Istilahnya kita tinggal perbaiki saja. Ibarat kita itu ada rumah banyak hantunya, yaudah tinggal kita usir aja tuh hantu, kita bersihin aja supaya jangan kemudian wah ini rumah nggak bersih robohkan, ini susah lagi, begitu ya. Jadi kita ulangi lagi, idza marartum bi riyadil jannati farta'u qalu wa ma riyadul jannati hilaqul dzikri. Nah tetapi begini, beda cerita. Nah, kalau orang-orang yang tidak ingin masuk ke dalam taman surga, ada dia lewat majelis zikir, udah lewat aja. Dia lewat orang pengajian, lewat aja. Dia lewat orang membaca tahlilan, lewat aja. Tapi jangan lantas kita menyalahkan wah orang ini nggak mau ke taman surga, nggak begitu juga. Siapa tahu dia nggak mampir ketika itu, mungkin ada hal-hal yang lebih urgent bagi dia selain bersenang-senang atau menikmati majelis zikir tersebut. Jadi ingat hadisnya sahih lagi ini. Ada yang mengatakan hasan. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u qalu wa ma riyadul jannati khilaqul dzikri. Nah, bahkan Imam Munawi di sini menjelaskan bahwa salah satu pemberian paling besar di dunia untuk hamba-hambanya yaitu adalah zikir, ingat kepada Allah. Sedangkan nanti salah satu pemberian paling besar Allah kepada hamba-hambanya yaitu adalah
melihat zat Allah, melihat wajah Allah tentu bila kaifin gitu kan. Jadi kesimpulannya kalau orang-orang di dunia mau ke majelis zikir mengingat Allah, nanti pun di akhirat dia mau ke surga untuk melihat wajah Allah. Di dunia mengingat, di akhirat melihat. Di dunia dalam taman surga, di akhirat di dalam surga. Kira-kira begitulah. Kalau yang belum mau, nah itu enggak dibahas di saat ini, nanti aja deh di tempat lain ngebahasnya. Itu kan udah. Untuk pertemuan kali ini cukup satu hadis saja. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa mengamalkannya, bisa selalu datang ke majelis zikir. Kalau kebetulan di daerah kita belum ada majelis zikir, ciptakan. Misalnya Anda hijrah atau kebetulan pindah tempat tinggal ke suatu daerah, ternyata di daerah tersebut belum ada pengajian, sholat jamaah belum terbiasa, misalnya belum ada majelis sholawat. Ya udah, kita rembukan dengan RT setempat, dengan ajengan setempat buat membuat majelis pengajian yang tentunya sesuai dengan kultur masyarakat setempat agar tidak terjadi gejolak. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.